Allah, itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Saya Tidak, tanya, kalam tidak itu dicipta. diciptakan atau Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada Iya, dua betul. di dalam diri Allah. Bukan ada dua, bukan ada dua. Loh. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo. Silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka mute-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat maha pencipta, maha kuasa, maha berkata. Itu melekat pada dirinya. Bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, Paham? kalam sama nggak dengan Allah? Sama. Kalam sama dengan Allah? Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Oke. Kalian belajar. Belajar sama Bang Suma, biar pintar kalian. Allah. Oke, thank you Siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biasa lover dimanapun berada, selamat datang di channel Gandarman. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan dia tidak seperti apa-apa. Konsep bisa diraba enggak? Enggak. Dilihat enggak? Bisa enggak? Seperti apa? Sama, tidak seperti apa-apa. Nah, sok terusakan mana gini? Iya. Tetapi kita kan sudah punya dasar landasan. Nanti kita bisa melihat Allah. Bahwa Allah bukan hanya konsep, ya kan gitu. Cuman sementara cara memahaminya mungkin bisa dianalogikan seperti kita meyakini adanya konsep itu. Iya kan? Yang tidak seperti apa-apa aja. Iya, tetapi karena secara fisik bahwa bahan baku Allah menciptakan mata kita bisa melihat itu dalam keterbatasannya. Paham nggak? Iya, jadi artinya bahwa belum mampu untuk melihat yang di luar non fisik seperti itu. Nanti suatu ketika kamu akan melihat dan wajahmu berseri-seri, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti kalau dikelotok matanya, wa idza kashafna anka ghita'aka fakana basarukal yawma hadid, akan transparan dan transandental. Iya kan? Sudah. Mikroba, virus, mikroorganisme, partikel asing yang ada dalam tubuh kita bisa kelihatan enggak? Pakai mikroskop juga tergantung. Kalau sifatnya molekuler ya bisa dilihat kalau molekul mah. Kalau berbentuk partikel-partikel asing nggak bisa. Mata saja melihat yang fisik nggak bisa, kan begitu? Paham nggak? Itu maksud saya. Allah ada, tapi kalau Anda tanya seperti apa, tidak seperti apa. Itulah makanya
kapan terbukti? Memang asalnya kita sendiri meyakini bahwa dalam diri kita ada imajinasi, ada program, ada rencana, ada cita-cita. Siapapun tidak ada yang tahu kecuali saya yang tahu. Iya kan? Dalam pikiran saya mau bikin pondok yang bukan nama keluarga, bukan nama kemadhaban, bukan dengan nama apapun, langsung nama daerahnya saja supaya semua orang merasa memilikinya. Namanya Pondok Pesantren Pinggan. Tempatnya di Desa Cadang Pinggan. Sekian hektar. Nanti bentuk kepemimpinannya seperti ini. Lembaganya ini. Semua dalam pikiran saya. Baru orang mengerti setelah saya ucapkan. Betul enggak? Baru orang paham bahwa ide, reaksinya ada dua, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sinis, ada yang tidak percaya. Betul enggak? Yang mendukung rokok kantong, mangga pakai, ini tanah wakaf saya, berapa, kan begitu. Yang sinis ketok kuping bakal jadi, ya kan gitu. Ini kan terjadi. Nah, setelah kita lakukan, baru menjadi pondok yang seperti ini yang baru Anda lihat. Jadi pondok ini adalah keluar dari kalimat saya. Itulah makanya innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Diucapkan dulu, paham begitu? Jadi selama ini Anda bertuhan bagaimana? Itu salah. Dan ini adalah kalimat Allah semuanya. Ini semuanya langit, bumi, lautan, semuanya kalimat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, atau in kuntum lukanal bahru midadan li kalimati rabbi, ditulis semuanya enggak bakal habis. Kalimat itu bukan ucapan, tetapi adalah makhluk-makhluknya Allah setelah diucapkan oleh Allah. Kemana kamu larinya selama ini pemahamannya? Nah, ruwet begini ki, ruwet, dibongkar lagi semuanya itu. Nah, ini kan persoalannya semacam ini, jadi bolak-balik ini juga ya oke, saya tidak benci Wahabi, tidak benci Syiah, enggak kok semuanya ini. Silakan mereka berpendapat, jangan begitu. Ya iya. Nah, ini juga kita kembali sini. Ayat ini, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ini apakah maknanya dilarang kita meneliti ruh? Tidak. Dari mana melarangannya? Mereka bertanya tentang roh. Katakan roh itu urusan Tuhan. Apa itu mesti larangan? Enggak. Iya kan? Atau juga menunjukkan kemustahilan? Juga tidak. Minimal betapa sulitnya, kan gitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sampai kapanpun ujungnya tentang ruh tidak akan pernah secara keseluruhan. Yang akan ketahui ujungnya hanya dari satu sisi saja. Ilmu yang kau capai hanya sedikit, hanya dari satu sisi saja. Ilmu yang kau dapat hanya sedikit. Paham enggak? Di Moskow orang mati dimasukkan ke peti kaca yang tebalnya 3 cm atau 5 cm itu ya. Kacanya nih sedang nazah, masukkan, tutup. Apa yang terjadi? Meledak.
Iya. Tapi hasil ini disembunyikan karena nanti akan mendorong orang bertuhan. Ya kan mereka tidak bertuhan. Jadi jangan sampai bocor nanti orang bertuhan. Jadi komunisme itu didasarkan kepada meniadakan Tuhan dulu. Itu. Tapi saya kan berpikir lain. Kalau komunisme ini dalam artian keadilan sosial yang diterapkan itu ide yang luar biasa. Kalau tidak berbicara agama, komunisme bisa diterima setiap orang kok. Cuman karena terjebaknya ikut berbicara agama. Nah, sekarang komunisme di Uni Soviet sudah bergeser. Di sana partai komunis itu hanya di parlemennya hanya dapat 12%. Yang ada itu Partai Persatuan Rusia. Hanya 12%. Dan sekarang Islam di Moskow udah diberikan kebebasan. Masjidnya dibangun lagi. Bahkan masjid yang paling termegah di Eropa itu ya di Moskow. Itu. Sekarang Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak ada penekanan lagi terhadap agama di negeri ini. Islam juga kami akui keberadaannya. Kalau nggak salah begitulah kira-kira. Mana kira-kira gitulah. Tetapi keberadaannya bukan sebagai agama tapi sebagai budaya. Eksis ada dan budaya Islam itu harus kita hormati. Sih, paham li ngomongnya? Iya, jadi sudah mengakui ya ada. Jangan bilang Islam nggak ada sebagai budaya. Nah itu yang damai, budaya yang membuat persahabatan, persaudaraan, macam itu. Nah ya itulah. Jadi ya kita sendiri juga mengakui bahwa Islam itu sebagai agama, sebagai budaya. Ya karena agama kita kan sudah menyatu dengan budaya. Tidak bisa dipungkiri. Karena Islam masuk ke Indonesia dengan pendekatan budaya oleh para dai-dai awal, terserah kamu mau dibilang wali silakan, enggak juga silakan, enggak ada urusan. Wallahu a'lam. Kalau Anda mengatakan itu bukan wali, mangga silakan. Yang penting ada mengakui tidak mereka berjasa menyebarkan agama. Selesai bagi saya. Predikat wali ini aja ruwet kok, gimana lagi? Kamunya lagi tersinggung lagi. Ngotot wali katanya, ya udah. Yang kita sepakati apa? Mereka adalah para penyebar agama Islam, betul nggak? Setuju? Sudah selesai. Jasanya dihormati nggak? Nah, di sini letak perbedaannya bukan masalah wali atau bukan wali. Anda menghargai nggak jasa mereka? Itu persoalannya. Kalau mereka kamu tidak menghargai jasa mereka, di sini letak permusuhan kita. Itu persoalannya. Mendetail kita bicaranya, iya kan? Nah, itu persoalannya.